Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Al-Khamis wal-Ishrun min suwaril Quran, suratul Furqan. Surah yang ke-25 yang ada dalam Al-Quranul Karim adalah surah yang bernama Al-Furqan. Ini surah Makkiyatun, diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya sab'un wa sab'un, berjumlah 77 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, Tabarakallazi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Maha banyak kebaikan Allah yang telah menurunkan Al-Furqan di hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar nabi kita memberikan petunjuk dan menjadikan peringatan bagi seluruh alam semesta ini. Al-Furqan adalah salah satu dari sekian banyaknya nama Al-Quran, karena Al-Quranul Karim mempunyai banyak nama, lebih daripada 40 nama. Ada An-Nur, ada Al-Urwatul Usqa, ada As-Suratul Mustaqim, ada An-Naba'ul Adim, dan banyak lagi. Termasuklah di sini Al-Furqan. Ma makna Al-Furqan? Al-Furqan itu artinya Al-Fariq bainal haqq wal batil, pemisah antara hak dan batil, pemisah antara yang benar dan yang salah. Jadi kalau kita ragu-ragu dalam suatu perkara apakah ini benar atau salah, maka lihatlah Al-Quran, karena Al-Quran pasti akan menjelaskan mana yang benar dan mana yang salah, tentunya dengan pemahaman para tokoh terdahulu, para imam, para ulama, ataupun para guru-guru dan orang tua yang sudah mengajarkan Al-Quran kepada kita. Wa qala Allah Ta'ala Al-Quran Al-Karim, wa'idur rahmani alladhina yamsuna 'alal ardi hawnan wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama walladhina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama inna 'azabaha kana ghurama. Al-Imam Al-Fakhruddin Ar-Razi, salah seorang ulama ahli tafsir yang digelar sebagai As-Sultanul Mutakallam, mengatakan bahawa ayat-ayat tersebut tadi menerangkan tentang bagaimana kelakuan-kelakuan atau akhlak dan sifat-sifat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti mereka itu akan menempati al-ghurfah fil jannah, tempat yang tertinggi di surganya Allah. Alladzina yamshuna 'alal ardi, orang yang beriman itu ia berjalan di muka bumi ini dengan keadaan tenang dan tentram. Artinya hidupnya, perilakunya, akhlaknya aman dan tentram, tidak berbuat kerusakan, tidak berbuat keributan, tidak memperbuat masalah yang mengganggu masyarakat. Nah, sifat ini mesti dimiliki oleh orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau kita ini orang yang mengaku beriman kepada Allah, jangan bikin kerusakan di tengah masyarakat, jangan membuat orang lain menjadi bertengkar, dan jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, perlu juga kita belajar bersama siapakah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi Allah ini. Al-umara'uz zalimin, pemerintah yang zalim, pemerintah yang hanya ingin nyaman sendiri, yang hanya ingin keluarganya sendiri yang nyaman, walaupun rakyatnya susah, walaupun rakyatnya menderita, yang penting dirinya dan keluarganya makmur. Al-ulama'uz zalim ya'malu bil ilmi, ulama-ulama atau orang-orang yang punya ilmu agama tapi mereka tidak mengamalkan dengan ilmunya. Mereka itu membicarakan takwa kepada Allah, membicarakan berbuat baik, saling membantu kepada sama makhluk Allah, berbicara tentang tawaduk, berbicara tentang membersihkan diri daripada segala macam penyakit hati, tapi dirinya sendiri tidak melakukan hal yang demikian. Al-aghniya'ul bughala, orang-orang kaya yang kikir. Ini termasuk punya saham merusak bumi Allah, karena kekayaan yang diberikan Allah kepadanya itu ada hak-hak orang lain. Al-hukam, para penegak hukum yang tidak benar, yang tidak adil, yang tidak punya kasih sayang kepada makhluk Allah. Al-uzara, para pegawai, buruh, pekerja yang tidak jujur dalam tugas pekerjaannya. An-nisa al-mutabarrijal, perempuan-perempuan yang tidak malu kepada Allah, tidak tahu diri, tidak malu kepada manusia, berpakaian, berhias, tingkah dan perilakunya sama sekali tidak ada mencerminkan ia ini orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian itulah orang-orang yang bisa merusak bumi Allah. Dan Allah melanjutkan di dalam Al-Quran, wa iza ghatabahumul jahiluna qalu salama, bila mana datang kepadanya orang-orang jahil, maka ia berkata salama, selamat jalan atau selamat tinggal. Artinya kalau dia ini digunjing, dihina, difitnah, digibah oleh orang jahil, maka ia tidak melawan, tidak menanggapi, tidak membalas, tidak ikut memperkeruh keadaan, tetap sabar kepada Allah. Nah, pengertian jahil menurut Allah itu apa? Bukan jahil orang yang tidak punya ilmu, itu bukan. Setiap orang yang berbuat dosa, setiap orang yang berbuat maksiat kepada Allah, maka berhak ia dikatakan jahil, walaupun dia ini seorang profesor, walaupun dia ini seorang yang punya ilmu, atau dia ini keturunan alim ulama. Siapa sahaja yang berbuat dosa dan maksiat kepada Allah, maka berhak ia dikatakan disebut sebagai orang yang jahil. Baginda Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Innar rajulal muslim la yudriku bil hilmi darajatas shaim wal qaim." Seorang laki-laki atau perempuan sama saja yang mempunyai sifat hilim, diuji orang tidak marah, digibah orang, dizalim orang, sabar tidak melawan, dan kemudian ia memaafkan orang yang berbuat demikian kepadanya, dan semuanya diserahkannya kepada Allah, maka ini orang akan memperdapati derajatnya lebih tinggi daripada orang yang setiap hari berpuasa dan setiap hari solat bangun malam. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, "Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama." Orang yang di malam hari bangun semata-mata hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan kalau kita sembahyang tengah malam 2 rakaat saja sudah masuk dalam ayat ini. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raka'atani yarka'uhumul 'abdu fi jawfil lail khairun lahum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat tengah malam yang dilaksanakan seorang hamba semata-mata hanya karena Allah, itu nilainya lebih baik bagi Allah daripada dunia dan isinya. Nah, pada salat malam ini kita sudah tahu betul faedahnya, dan kita sudah yakin karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan, Al-Qur'anul Karim sudah menjelaskan, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan kepada kita semua. Tapi kenapa kita tidak bersungguh-sungguh hendak bangun salat malam? Satu sebabnya karena kita belum mendapat taufik daripada Allah. Nah, kenapa taufik Allah tidak sampai kepada kita? Karena kita ini masih banyak dosa kepada Allah, masih banyak dosa kepada sesama manusia, melakukan perkara-perkara yang tidak baik, melihat kepada perkara yang tidak baik, berbuat akhlak tingkah laku yang tidak baik. Nah, inilah alasan-alasan atau sebab daripada taufik Allah tidak sampai kepada kita. Nah, ini mesti kita perbaiki. Illa man taba wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Maka daripada itu perbanyaklah kita ini muhasabah diri, memperbaiki diri, dan senantiasa bersungguh-sungguh dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi orang-orang yang menempati surga tertingginya Allah itu adalah orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana srif 'anna 'azab jahannam. Ya Allah, palingkanlah daripada kami, jauhkan bagi kami azab neraka jahannam. Walladzina idza anfaqu lam yushrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Dan orang yang bila mana membelanjakan, mengeluarkan hartanya, duitnya tidak boros dan tidak pula kikir. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan mereka tidak menyekutukan Allah. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kiramah. Dan mereka tidak mahu bersaksi palsu, tidak mahu menyaksikan dosa, menonton dosa, melihat dosa, sehingga matanya dijaga daripada hal-hal yang tidak baik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza zukkiru bi ayati rabbihim. Dan mereka itu bila mana diberikan nasihat, diperingati dengan ayat-ayat Allah, kemudian mereka taat dan patuh. Walladzina yaquluna rabbana. Dan orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang rajin berdoa kepada Allah dengan doa ini, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah berikanlah kami istri atau pasangan-pasangan, wa zurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, yang taat kepadamu ya Allah, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami ini pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mengerjakan 9 perkara tadi akan mendapatkan tempat yang tertinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik, rahmat dan hidayah, menjaga keluarga kita, anak keturunan kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, sehingga kita semua ini bisa mengamalkan amalan yang demikian tadi. Dan insyaallah di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Allahumma inna as'aluka husnul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi